Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya. Di kesempatan kali ini, saya akan bahas satu pertanyaan dari viewers yang ada di video ini ya. Nah, jadi di video itu beliau bertanya ya, kurang lebih pertanyaannya kayak gini ya. Kita sama-sama baca. Saya pengen request, boleh nggak Pak ya? Cara membuat kode nomor barang atau orang otomatis ya. Nah, kalau misalkan orang di perkuliahan ya, misal kalau orang di perkuliahan, satu ada jurusan teknik ya, kemudian ada jurusan olahraga, tiga ada bahasa. Kalau mahasiswa ambil jurusan teknik ya, maka NRP-nya dimulai dari satu ya. Kalau ambil jurusan bahasa, otomatis nomor NRP-nya 3. Begitu juga kalau misalkan sistem NIK. Jadi ada master data, misalkan provinsi 1, kabupatennya 123, kecamatannya 123, desanya 123, provinsi 2 sama begitu ya. Nah, jika user memasukkan data ke provinsi 1 ya, maka NIK-nya dimulai angka 1 untuk provinsi ya. Kemudian KAB-nya itu adalah 123, kecamatannya itu 123 juga ya, desanya 123 juga ya. Oke, dan begitu seterusnya. Nah, di sini ada contoh lagi, atau misal seperti laporan keuangan katanya ya. Di situ ada induk namanya Aktiva Lancar ya. Kemudian ada child-nya, ada kas, ada piutang usaha ya, ada kas bank, kemudian dua ada Aktiva tetap untuk parent-nya. Dan di bawahnya itu ada lagi mesin, peralatan, perlengkapan dan seterusnya ya. Nah, kalau yang keuangan ini disebut biasanya COA ya, chart of account. Nah, tapi di sini saya akan contohkan di video kali ini, saya akan ambil yang paling umum aja ya. Jadi di sini saya akan coba contohkan yang ini ya, kabupaten, provinsi ya, kabupaten dan provinsi. Kemudian ada, desa juga, ada kecamatan, oke, ada kota. Berarti provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, dan desa ya terakhir. Oke. Nah, perlu diketahui di sini juga saya akan menggunakan Bootstrap, kemudian saya akan menggunakan jQuery, Ajax. Dan nanti di sini saya akan membuatnya menjadi drop-down bertingkat ya. Nah, oke, untuk kita permulaan kita akan spill project-nya seperti apa. Ini dia project-nya. Baik teman-teman, di sini saya akan tunjukin dulu project akhirnya seperti apa. Jadi kita punya tampilan yang seperti ini ya. Seperti tadi yang saya katakan, di sini saya nanti akan buat provinsi, kabupaten ya, kemudian kecamatan dan desanya menggunakan drop-down bertingkat dengan menggunakan Ajax. Dan di sini saya sudah masuk ke formnya, langsung aja ya ke formnya. Nanti kita fokus akan ke form ya. Ke form, walaupun nanti di sini ada data master dan lain-lain, ini masih tidak berfungsi. Jadi kita fokus ke form ini. Baik, di sini saya akan tunjukkan, saya akan tuliskan sebuah nama ya, misalkan Fulan, kemudian Fulana, kemudian domisilinya jalan. Oke, ini saya nggak apa-apa pakai yang ini aja. Untuk jenis kelaminnya saya pilih perempuan. Kemudian provinsinya, di sini saya sudah sediakan ada 2 provinsi ya. Ada Jawa Barat dan Jawa Tengah. Saya pilih Jawa Barat. Ketika saya pilih Jawa Barat, nanti dia akan terbuka di sini. Jawa Barat ya, Jawa Tengah. Nah, itu kita lihat kalau misalkan Jawa Tengah dia ada pilihan kabupaten atau kota di Jawa Tengah ya. Begitu juga dengan Jawa Barat. Oke, saya pilih Cirebon atau Bandung, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan di sini saya sediakan 3 ya. Jadi untuk provinsi 2, kabupaten 3 ya. Kemudian kecamatannya juga saya kasih 3 ya, dan desanya juga saya ambil contoh 3 ya. Nah, seperti ini. Nanti ketika kita klik, dia akan muncul di sebelah sini ya, nomor akhirnya ya. Kita klik, nah ini dia. Saya pakai nick ya, nggak masalah ya, nanti nama silakan diganti ya. Maka muncullah NRP-nya atau nomor register pokoknya adalah sekian 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 ya. Berdasarkan provinsi yang dipilih ya. Provinsi Jawa Barat itu punya ini ya, apa namanya, 1 gitu ya. Ada kodenya ya, ada kodenya. Kemudian
kabupaten dan kota juga ada kodenya ya. Hingga menghasilkan akhirnya seperti ini ya. 001 ini adalah urutan si user ya. Nanti dia akan auto naik gitu ya kalau misalnya ada 2, 3 dan lainnya. Seperti itu. Baik, sekarang saya akan tunjukkan dulu saya menggunakan PHP di sini, PHP versi 74 ya. Nanti kalian bisa sesuaikan. Kalau kita ke dashboard-nya, di sini saya pakai Exam ya for Windows yang tapi sebelum masuk ke database, saya mau tunjukin dulu datanya. Nah, ini data-data yang saya ambil dari Wikipedia ya. Ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah ya. Di sini Jawa Barat, kemudian ada kabupaten, saya ambil 3 ya. Kemudian kecamatannya juga setiap kabupatennya atau kotanya itu saya ambil 3 semua ya. Dan setiap desanya saya ambil dari kecamatan atau kelurahan 3 juga ya. Jadi 3 semua, kecuali yang provinsi. Nah, nanti teman-teman ini bisa teman-teman sesuaikan ya. Oke, sekarang saya akan perlihatkan dulu database-nya ya. Saya sudah buat, jadi nanti teman-teman tinggal apa namanya tiru aja ya. Saya tidak akan buat dari awal nanti karena lama gitu ya. Nah, ini ya data yang saya punya, tabel-tabel yang saya punya. Ada desa, ada kecamatan, ada kota, ada provinsi dan warga ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan dulu yang provinsi ya, teman-teman. Nah, di sini seperti tadi ya, provinsi itu ada 2 ya. Saya di sini pakai ID dan no PRV. PRV itu kalau di belakang itu bukan perfect ya namanya apa ya? Saya lupa. Ya, ini adalah nomor dari si provinsinya ya. Jadi walaupun di sini ada 1 dan 2, tapi ini tidak ada kaitannya dengan ini gitu ya. Ini bisa berapapun terserah teman-teman. Nah, tapi kalau ID yang di sini ini adalah primary-nya ya. Kalau strukturnya kita lihat, nah dia di sini adalah integer, kemudian auto increment. Nah, kalau di sini yang kedua ya, no PRV itu varchar 3 dan dia tidak apa namanya? Tidak increment ya. Manual. Nah, yang perlu teman-teman atur dan tentukan dulu yaitulah ada ininya teman-teman ya. Nama provinsinya ya. Kemudian nomor PRV-nya. Teman-teman buat dulu itu setiap provinsi ya. Teman-teman buat nomornya, kemudian setiap kota dan kabupaten teman-teman juga buat nomornya, tentukan ya. Kemudian tentukan juga untuk selanjutnya ya, kelurahan, kecamatan ya, dan desanya juga teman-teman tentukan ya. Teman-teman bebas menentukan itu gimana. Tapi memang itu harus ditentukan dulu ya teman-teman. Nanti kita akan generate itu berdasarkan dari sini. Untuk generate NRP si warganya tadi ya. Kalau nggak ada ini ya kita patokannya dari mana gitu ya. Nah, tapi itu harus ditentukan dulu. Kemudian di sini ada kota ya. Sama di kota juga seperti ini ya, ada nokot ya. Nokot itu nomor kota ya. Baik. Kemudian ada relasinya, sebenarnya ini tidak perlu direlasikan, nggak masalah ya. Tapi saya pengen biar rapi aja gitu ya direlasiin. Nah, seperti ini. Kalau tadi provinsi saya langsung mulai dari 1 tanpa ada nolnya. Kalau di sini saya menggunakan 0 ya. Menggunakan 0 dan seterusnya sampai ke bawah gitu ya. Nah, di sini ada 6, maka ada 6. Untuk strukturnya ya sama ya. Ada integer, auto increment, kemudian ini juga integer karena sesuai dengan ID provinsinya, integer. Kemudian nomor kotanya 3 juga, varchar. Nama kota silakan boleh varchar, boleh teks, ya, terserah teman-teman ya. Kalau di sini saya pakai teks. Oke, sekarang ke tabel kecamatan. Nah, ini makin banyak nih ya. Tuh, makin banyak. Saya coba show 500 ya. Oke, cuma segini berarti ya. Nah, di kecamatan sama juga kayak tadi, teman-teman tentuin juga nomor kecamatannya ya. Kayak gini. Kenapa sih harus ditentuin gitu ya? Barangkali sistem yang kalian buat itu ada ketentuan khusus gitu ya. Cuman itu juga bisa dibuat auto ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman membuat auto seperti itu, silakan tonton video saya yang sebelumnya. Tapi di sini saya buat manual ya. Sama seperti tadi di strukturnya juga sama ya. Ada ID-nya di sini 6, integer atau increment, kemudian ID code-nya ini relasi ke kota ya. Tabel kota 6 juga.
kemudian nomor kecamatannya juga 3 sama. Begitupun di desa ya teman-teman, di sini sudah mulai banyak masuk datanya. Kalau kita lihat lebih dari 25 ya, tuh. Nah, di sini saya juga menggunakan penomoran urut ya, 0001, ada 4 digit. Semoga teman-teman paham ya. Baik, setelah seperti ini juga sama ya strukturnya, saya lupa kasih tahu strukturnya. Nah, sama seperti tadi. Nah, itu tadi teman-teman, tabelnya ya. Sekarang kita ke tabel warga. Nah, teman-teman di sini mau warga, mau apapun terserah gitu ya, bisa teman-teman buat. Ini kita bisa delete. Nah, yang baru tadi kita masukin adalah yang ini gitu ya. Provinsi, kota, kabupaten ya. Kemudian di sini ada kecamatan, di sini ada ada desa ya. Kemudian nomor urut dia di tabel ini adalah 0001. Seperti itu. Di sini ada nama awal, ada nama akhir, kemudian ada jenis kelamin, ada alamat juga. 0 itu untuk perempuan ya berarti. Ada desa, ya, di desa dan create update. Kita ke struktur biar teman-teman tahu. ID-nya masih sama, 6 auto increment. Kemudian nick-nya 25 ya, nama awal, nama akhir 30, varchar. JK-nya kita pakai ini tiny integer ya. Sebenarnya dia boolean ya di sini. Boolean. Oh, udah ganti ya. Saya rasa saya pernah set dia ke boolean, tapi nggak apa-apa. Yang jelas lengthnya 1 ya. Oke, ada alamat, ini teks, kemudian ID desa 6, ada create, ada update ya. Oke, kayak gitu ya. Silakan nanti teman-teman tiru atau nanti teman-teman bisa download projectnya, kemudian import ke MySQL atau ke PHP MyAdmin kalian. Baik teman-teman, silakan teman-teman buat dulu folder projectnya di dalam htdocs kalian ya. Kalau misalnya kalian pakai server lain, silakan dulu dibuat ya foldernya di dalam folder www. Biasanya di situ. Nah, di sini saya sudah buat namanya localhost ya /nrp. Baik, di sini masih kosong, nggak ada apa-apanya. Nah, kemudian kita akan install atau download Bootstrap dulu ya. Silakan teman-teman bisa ke getbootstrap.com. Saya pakai 52 ya, kebetulan di sini 523 kalau nggak salah ya di sini. Nah, di sini teman-teman silakan ya, mau pakai yang langsung dari sini templatenya atau teman-teman mau install dari npm ya. Di sini saya akan install dari npm. Ya, teman-teman bisa sebenarnya copy paste yang ini bisa nih. Copy kemudian silakan disalin ya ke atau dipaste di text editor. Baik, di sini saya juga menggunakan Atom ya. Saya tidak menggunakan Visual Studio Code ya. Sebenarnya ada sih, cuman saya akan menggunakan Atom. Baik, saya langsung akan coba download atau install Bootstrap lewat npm. Kita copy, masuk dalam sini ya. Nah, di sini saya bisa mau masuk ke foldernya. Sini ya. Tulis saja cmd. Tapi teman-teman harus udah apa ya? Install dulu ya. Install Node Package Manager ya. npm init. Baik, kita tunggu. Nah, nanti kan dia muncul seperti ini. Nama package name-nya apa? Nah, versionnya version berapa? Saya enter aja ya. Kalau deskripsinya nrp. Bisa tulis nrp atau number register. Tapi nggak usah ya, langsung aja gini. Index.js. Test command-nya nggak usah. Git repository juga nggak ada. Keywordnya rp. Autornya nama kalian gitu. Lisensinya oke. Oke.
Oke, di sini sudah dibuatkan package.json-nya. Langsung kita bisa install Bootstrap-nya. Kita klik aja enter ya, bukan klik, tekan enter. Nah, di sini akan membutuhkan beberapa waktu ya sampai node modulesnya terdownload. Silahkan ditunggu aja sampai selesai. Oke, baik teman-teman, ini sudah terdownload ya Bootstrap-nya. Di sini sudah ditandai dengan adanya node modules ya. Nah, di sini sudah ada Bootstrap ya, ini sudah bisa kita gunakan ya. Kita close bisa ya. Ini kita biarkan aja. Baik. Oke, langkah selanjutnya kita akan buat satu file ya. Di sini kita new file aja, kemudian kita tulis index. Oh, nggak pakai K, sorry, index pakai X. Kita langsung aja bikin dia ekstensinya PHP ya. Kayak gitu ya. Index.php ini pastikan tidak di dalam node modules ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau teman-teman di sini bisa langsung kopas dari sini. Nah, kalau tadi kan saya install dulu tuh ya. Berarti teman-teman kalau misalkan pakai ini dari CDN ya, bisa. Nah, silakan dikopas. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ikutin saya, nanti saya taruh di Git ya, kodenya. Nah, tapi sebelumnya mudah-mudahan saya tidak salah mengerti ya dari maksud dari pertanyaan Kak Hazim Yolanda ya. Mudah-mudahan saya tidak salah memahaminya. Kalau misalkan salah ya udah ya, ini videonya jadi salah juga nantinya. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya mau bikin struktur HTML. Sebenarnya teman-teman bisa juga tulis aja kayak gini, HTML ya, kayak gitu. Atau teman-teman bisa dari sini. Saya sudah punya templatenya. Teman-teman nanti tinggal silakan diikuti aja ya. Karena saya tidak akan mengetik dari awal ya, nanti akan lama. Tadi aja udah 10 menit ya. Baik. Nah, di sini teman-teman sudah terbentuk ya. Nah, di sini saya sama seperti biasa ya, ada HTML, kemudian yang paling penting adalah di sini, karena di sini saya ambil dari node modules ya. Nah, di sini ada parameter-parameter nih teman-teman ya, ada URL dan lain sebagainya. Nanti itu kita akan setting ya nanti setelah ini. Nah, kayak ini. Ada style ya, kemudian kita sesuaikan aja seperti ini. Teman-teman ikutin aja dulu ya. Kita save, maka kalau misalkan kita load ini ada biasanya ada error ya. Nah, CSS-nya belum ada ya katanya. Kenapa belum ada ya? Karena di sini tidak dapat ya URL-nya. Baik, kita lanjut aja dulu ya. Nah, saya akan buat beberapa folder lagi di dalam project sini. Yang pertama saya akan buat folder config ya. Kemudian di sini juga saya akan buat mana ini kursornya? Ya, new folder ya. Config function. Nah, teman-teman ikutin aja dulu ya. Kemudian saya buat lagi view kayak gini. Baik. Rencananya saya di sini ya. Sini saya close ya. Salah. Localhost auto number ya, ini form. Nah, rencananya nanti saya akan pisahkan bagian-bagian ini ya. Supaya nanti dia jadi dinamis kayak gini teman-teman di URL-nya. Kayak gitu ya. Sedikit sebenarnya pengaturannya. Oke, kita langsung. Nah, di sini saya juga akan pisahkan lagi antara form dan home ya. Saya akan buat folder home. Siapa tahu nanti kepake gitu ya. Ada form. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan buat yang formnya dulu teman-teman ya. Kita akan buat yang form. Di sini kita klik file new ya, index.php lagi, enter. Kita tuliskan seperti ini teman-teman. Ya, kayak gini. Kita save. Kita nanti akan coba. Sekarang kita akan ke config-nya dulu ya teman-teman. Kita buat dulu file config-nya supaya nanti dia ini bisa kita view gitu ya. Ini kan masih kayak gini gitu ya, belum ada stylenya.
belum terload. Nah, kita akan buat di sini sebuah file baru namanya racon. Oke, salah n-nya 2 ya. Connection.php. Pastikan nggak typo ya. Connection.php. Baik, di sini saya akan tuliskan seperti ini. Nah, di sini teman-teman silakan masukkan hostnya, localhost, kemudian database-nya teman-teman sesuaikan ya. Karena database-nya namanya autonumber, jadi saya tulis autonumber. Kemudian username-nya, kemudian password-nya apa. Kemudian di sini ada construct ya. Nanti silakan diikuti seperti ini. Kemudian ada di sini juga real escape. Dan ada juga date ya. Ini sebenarnya kepake nggak kepake sih, cuman nggak apa-apa. Ini juga diperlukan aja. Nah, di sini teman-teman tuliskan base URL-nya ya, localhost autonumber. Nah, di sini kita akan ganti karena folder saya namanya nrp. Jadi nrp gitu ya. Save. Nah, connection. Kemudian kita ke index ya. Di sini kita akan tambahkan di bagian atas ya. Atas dokumen sini. Ya, kita tambahkan kodenya seperti ini. Nah, ini teman-teman silakan diikuti ya. Jadi kita require once ke config, kemudian ke connection.php. Nah, di sini kita kemudian buat koneksi baru ya, new connection. Kenapa harus connection ya? Karena kita ikuti dari kelas connection yang ini ya. New connection, kemudian kita panggil si base URL-nya ya ke variable URL. Kemudian kita save ya. Kita coba, maka dia sudah menampilkan dengan stylenya ya. Baik, langkah selanjutnya kita akan menampilkan juga halaman lainnya ya di bagian row, kemudian di sini ya, berarti di sini. Tapi kita belum buat home-nya ya. Kita buat dulu di sini file baru index.php untuk halaman home-nya. Cuman halaman home ini sebenarnya dummy ya. Jadi memang saya belum buat apa-apa gitu ya di sini. Udah saya close lagi. Jadi masih kosong ya. Ini masih statis ya. Tapi nggak apa-apa, kita buat dulu aja. Teman-teman bisa masukkan seperti ini. Kita close ya. Kita udah punya form, juga kita punya, home kita punya ya. Sudah punya, ini kita bisa close. Form juga kita bisa close. Langkah selanjutnya kita akan coba masukkan itu ke dalam sini. Nah, sekarang kita akan coba masukkan ke dalam sini. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada, kita buat lagi sebuah kondisi ya. Kita ambil get ya, parameter get dari parameter p ya. Jika p-nya itu sama dengan home atau p-nya kosong ya, maka dia akan ambil dari view ya, home, kemudian index. Jika p-nya, get p-nya itu sama dengan form ya, maka dia includekan dari view, kemudian form, index.php. Nah, begitu juga dan selanjutnya ya. Sebenarnya ini tidak akan saya buat sekarang ya. Tapi sengaja nggak apa-apa, saya tulis dulu. Teman-teman bisa buat itu sekarang. Biar nanti tidak ada terjadi error aja ya. Index.php. Oke, kita close. Kita save. Sekarang kita coba. Nah, di sini ada error ya, karena kita tidak ada di sini ya, di URL-nya tidak ada parameter p. Baik. Ini kenapa error ya? Karena kita perlu setting dulu apa namanya, sebuah file namanya htaccess. Kita buat di sini di project root-nya, kita buat file baru namanya .htaccess gitu ya. Enter, kemudian kita tuliskan dia seperti ini. Save ya. Nah, jika dia form ya, ada slash formnya, maka dia dilarikan ke index, p-nya sama dengan form gitu ya. Ini supaya
tidak terlihat parameter P-nya di URL ya, gitu. Ini supaya URL-nya jadi kelihatan rapi gitu ya. Tidak ada parameter seperti ini, P sama dengan home gitu ya. Nah, setelah ininya itu tidak ada parameter seperti ini. Nah, kita back ya, maka kita refresh. Nah, dia sudah jalan tuh ya. Sudah bisa kita buka nih ya. Oke, kita bisa close ini. Ini index, ini connection kita sudah selesai. Kita bisa close juga. Baik, selanjutnya kita akan coba dulu lihat ya. Karena di sini kita butuh datanya ya. Kita sudah punya data provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa di database kita. Sekarang kita akan buat fungsi untuk mengambil data tersebut ya. Nah, kita masuk ke further function, kita buat file baru di sini, data, kita buat aja ya, data.php, kemudian enter. Nah, di sini kita akan buat seperti ini ya. Kita tambahkan supaya dia oke, ini sudah ya. Oke, berarti nah, kita sudah buat construct-nya di sini. Kita juga udah require once ke config/connects.php ya. Seperti ini. Kita save. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba ambil provinsi ya, karena di sini kita kan perlu database ya. Perlu data ke provinsi, akses ke provinsi. Maka kita akan buat query tersebut di sini. Baik, untuk query-nya adalah seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa simak kayak gini ya. Ini untuk provinsi. Kita buat aja provinsi kayak gini ya. Nanti kita buat di sini yang lain ya. Ini kota. Oke. Nah, sama seperti pada umumnya ya. Jadi kita buat fungsi namanya get provinsi, kemudian di dalamnya adalah query ya, select all from provinsi. Kemudian kita buat lagi variable run ya di sini. This con query dari si query tersebut. Kemudian kita cek row-nya ya. Num rows pakai run, kemudian num rows. Kemudian dikondisikan ya, jika rows-nya lebih dari 0 ya, maka ambil datanya menggunakan while ya. While di sini saya menggunakan fetch object. Fetch object, kemudian datanya itu dimasukkan ke dalam parameter data array sini. Kemudian di return variable data ini ya. Nah, jika misalkan dia hasilnya tidak lebih dari 0, maka returnnya kosong ya. Kayak gitu. Dan untuk fungsi-fungsi selanjutnya itu sama kayak gitu ya teman-teman ya. Cuman beda di bagian sini aja nih ya. Seperti itu. Dan fungsi untuk lengkapnya bisa teman-teman simak. Saya akan bukan tuliskan ya, saya akan berikan langsung di sini. Nah, ini dia teman-teman. Ini memang agak banyak ya. Tapi teman-teman nanti bisa lihat satu-satu. Ini untuk kota ya. Kota, get kota. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang. Kalau di get kota ini dia pakai parameter ya, atau pakai variable ya. Karena untuk where-nya. Nah, di sini kita pakai ID provinsi tersebut ya. Di real escape. This dari mana? Dari connection yang di sini. Nah, ini real escape yang ini. Baik, selanjutnya ada query. Select kota ya, where ID PRV-nya dari ID kayak gitu ya. Selebihnya ke bawahnya itu sama. Ya, begitu juga kecamatan ya. Ini dari where-nya dari ID kota ya, dari yang kota itu ya. Di where berdasarkan ID kota. Sudah seperti itu, sama seperti tadi ya. Datanya diambil, masukkan ke dalam variable ini. Return. Begitu juga dengan desa ya. Ini bertingkat ya. Bertingkat. Kalau tadi kecamatan itu dari kota ya, kota itu dari provinsi ID-nya, di where-nya. Di desa juga sama ya, di where-nya berdasarkan ID kecamatannya ya. Kecamatan saya tulisnya kecamatan ya. Bisa jadi nanti teman-teman bisa buat namanya beda ya, bukan kecamatan tapi kelurahan.
Oke, sama kayak gini. Kemudian di sini ada function nick. Nah, ini saya gunakan untuk memfilter nomor urut si usernya atau si warganya ya. Ini sudah saya praktekkan ya sebelumnya di video sebelumnya ya. Sudah ada ya. Kayak gini, ini sama. Nah, dia select max dari nick, nick dari warga ya, selectnya. Kemudian di fetch array, di fetch row, ambil nicknya, kemudian str, ambil numnya, mulai dari 10 diambil 4 ke belakang. Seperti ini, kemudian return file. Nah, oke, ini adalah fungsi untuk save datanya ya. Nah, saya ambil sedemikian rupa, ada fname, lname, address ya. Nah, nama awal, nama akhir, alamat, jenis kelamin. Kemudian ada provinsi, kota, kecamatan, desa, desa juga ada. Tapi di sini saya bedakan parameternya, ininya, bukan parameter ya, variabelnya. Nah, kayak gini. Kemudian nomor urutnya kita ambil dari ya, dari nick tadi, function nick tadi kita panggil di sini. Kemudian nick akhirnya ya, nick hasil akhirnya yang akan dimasukkan ke dalam tabel itu berdasarkan dari variabel provinsi yang ini, kota ya, kecamatan, hak desa, kemudian nomor urut ya. Ini digabungkan jadi satu ya. Titik ini adalah penggabung ya, supaya dia jadi satu gitu ya. Kalau dia pakai operator tambah nantinya ditambah jadinya. Nah, supaya nanti jadinya seperti ini misalkan 101 002 003 001 kayak gitu. Supaya nanti jadi kayak gitu. Kemudian ada tanggal, ada final ya. Nah, di sini untuk save ke dalam tabel si warga, insert into warga, file ininya apa namanya, field-fieldnya apa, silakan tulis di sini. Kemudian value-nya diambil dari masing-masing variabel, dari nick, dari fname, lname, jk, address ya, desa, tanggal, dan ini tanggal tim update-nya. Ini masih kosong ya karena kita belum update. Oke, jika si query ini berhasil dijalankan, maka akan masuk ke sini ya, if run, maka kita select nick, nama awal, nama akhir ya, dari warga, where nick sama dengan $nick. Jalankan ulang. Jika berhasil, maka ambil datanya ya menggunakan while, kemudian push ya, array push, masukkan dia ke dalam array final ini. Nah, formatnya seperti ini. Nick, kemudian nama awal, nama akhir ya. Nah, kemudian nilai baliknya adalah kita buat variabel respon, isinya array status 201 ya. Kemudian datanya isinya dari array final. Ya. Jika else ya, misalkan jika query ini tidak berhasil dijalankan ya, maka resultnya statusnya adalah 5000, sebenarnya ini 500 ya, cuma saya bedakan 5000 karena di bawahnya ada 500. Tapi nggak apa masalah sih. Kemudian ada data di sini ya, datanya sama dengan select file, gagal. Nah, di sini untuk if yang ini ya, kemudian untuk yang if yang ini, if run-nya jika dia tidak berhasil dijalankan 500, datanya 0 ya. Return, kemudian kita return respon ya. Dari ini responnya. Sebenarnya returnnya itu sudah ada di sini ya. Ini nggak perlu return lagi. Nah, ini kita buat variable array, kemudian kita JSON encode dari variable res. Kemudian return array. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Sederhana, kita save ya. Kemudian kita bisa kembali ke halaman index yang ini. Kita connection, kita close ya. Ini sudah kita punya. Maka kalau misalkan kita reload, ya belum ada terjadi apa-apa karena kita belum select di bagian sini. Baik, setelah itu silakan teman-teman pergi ke index.php yang ada di dalam folder form ya. Ini saya sudah buka ya. Kita kecilkan dulu. Nah, teman-teman silakan di bagian atas ini berikan kode seperti ini teman-teman. Require once dari function data.php, function data ya.
Tion data. Oke. Kemudian new data ya, berdasarkan dari sini ya. Kelasnya kan namanya data. Maka new data. Nah, kita akan menampilkan sebuah data provinsi, maka kita berikan seperti ini. Provinsi sama dengan show dari sini, get provinsi. Nah, get provinsi dari sini. Kayak gitu ya. Nah, kita juga siapkan untuk post datanya ya. Di sini kita punya variable post data, kemudian kita panggil show, kemudian save data. Nah, nanti kita akan siapkan semuanya di sini. Oke, selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan di sini, yang paling penting ya, kalau kita lihat di bagian sini ya, lihat ada text input ya. Cuma nanti di sini ada bagian-bagian yang tidak terlihat ya, atau text inputnya tipe hidden ya. Nah, di sini ada name. Perhatikan fname-nya ya. Name dari setiap input. Name kemudian ID. Ya, ini paling penting. Nanti kita akan gunakan si ID itu untuk di jQuery-nya ya, teman-teman. Kemudian name kita akan gunakan dia untuk bagian post-nya. Baik, first name, last name tidak ada masalah. Kemudian di domisili juga kita sudah buat name address, ID-nya address ya. Kemudian di jenis kelamin ya. Di jenis kelamin ini LL ya, harusnya 0 dan 1 ya. 0 salah, ini 1 dan 0. Seperti itu. ID-nya namanya JK, namanya juga JK, jenis kelamin ya. Kemudian provinsi ya. Nah, di provinsi kita save. Di provinsi di sini ada ID provinsi dan namanya provinsi. Ini harus sesuai teman-teman ya. Nah, kemudian yang perlu dilihat lagi di sini ada namanya tipenya hidden ya. Input tipenya hidden. Name-nya adalah H provinsi, ID-nya H provinsi. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan. Ya. Karena untuk apa nanti ininya? Nanti ini akan berguna untuk melempar ya, bukan melempar ya. Menangkap data dari yang kita select dari sini. Ya, data provinsi yang kita pilih ya. Kita akan menangkap no PRV-nya. Kemudian kita simpan di value tipe hidden ini. Begitu juga nanti di kota, kabupaten ya, kecamatan dan seterusnya. Maka teman-teman bisa lihat di sini, jika teman-teman perhatikan di sini ada input tipe hidden juga, H kota, ID-nya juga H kota ya. Oke, perhatikan juga di sini ID dari setiap select-nya ya, select option-nya, kabupaten. Nah, di sini saya beda namanya nih. Tapi teman-teman harus teliti ya. Kalau mau disamakan nanti teman-teman bisa samakan, tapi nanti ke jQuery-nya nanti teman-teman juga harus sesuaikan. Ada kabupaten dan kota. Nah, ya, saya biarkan seperti itu. Kemudian di kecamatannya juga ada tipe hidden juga, Hakech dan ID-nya juga sama. Ya. Select-nya kecamatan, name-nya kecamatan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet, silakan namanya disamakan semua ya. Baik, selanjutnya di desa. Sama juga, di desa ada hidden-nya juga tipenya. H desa ya. Desa untuk select-nya. Kemudian kita ke bawah ke bagian button di sini ya, ID-nya simpan, tipenya submit, name-nya simpan. Oke, kita bawah lagi. Nah, di sini ini untuk menampilkan bagian yang sebelah sini ya. Bagian sebelah sini. Ketika tombol simpan diklik. Nah, di sini ada sebuah div ya. Ini akhirnya di sini card data call lg3 mt3. Nah, stylenya display none. Saya berikan dia display-nya adalah none ya. Jadi nanti tidak terlihat dulu ya. Nah, nanti kita akan bikin dia block ketika tombol simpannya sudah dikliknya, datanya sudah nampil. Baik, seperti itu aja teman-teman. Kita bisa save, langsung kita coba reload di sini, maka provinsinya sudah muncul ya. Ada datanya ya. Tuh, oke. Tugas selanjutnya kita akan membuat dropdown ini bertingkat. Ketika kita klik di sini, klik di sini, maka data kabupatennya juga akan muncul ya. Akan muncul. Nah, nanti skenario-nya ketika kita pilih Jawa Barat, sebelum dipilih ya, ini akan terdisable sama seperti sebelumnya. Ya, sama seperti sebelum ini. Ini akan terdisable dulu ya. Kemudian kita pilih Jawa Barat, dia muncul satu-satu tuh. Kayak gitu.
Nah, kita akan gunakan jQuery ya, kemudian kita akan gunakan juga Ajax. Oke, nah selanjutnya kita akan buat satu file untuk select. Kita kan sudah punya nih function data ya, tapi kita butuh satu file lagi untuk selectnya ya. Nah, kita buat di sini, kita new file namanya select. Teman-teman bisa tulisnya select apa aja sih, kabupaten, tapi kalau saya mau select kota.php kayak gini ya. Oke, di sini teman-teman agak lumayan panjang ya kalau nulis ya, makanya ini aja udah lama ya. Oke, ini dia teman-teman ya. Require one sama function data, kemudian kita ambil city namanya, kemudian new data. Nah, di sini untuk apa maksudnya? Ini ada panjangnya seperti ini. Lumayan ada berapa baris? Ini ada 52 baris. Nah, di sini kita berikan kondisi ya. Nah, kondisinya adalah jika post ID-nya ya, if iset itu jika ada ya. Nilai post ID-nya itu jika ada ya, tidak kosong gitu maksudnya. Kemudian from-nya juga tidak nul ya, tidak kosong, maka dia masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Kemudian jika else tidak ada data provinsi gitu ya. Oke. Kemudian di sini kita tuliskan echo ya, select one. Nah, untuk setiap selectnya kita kan punya di sini ada kabupaten ya, ada kabupaten, kelurahan, dan desa. Nah, kita berikan juga kondisi di dalam sini ya. Jika post formnya sama dengan provinsi, maka dia akan menjalankan fungsi yang di sini. Nah, jika post formnya sama dengan kabupaten, maka akan menjalankan yang di sini ya. Begitu juga dengan selanjutnya. Ya. Kalau misalkan dia provinsi ya, kita ambil dari sini kita panggil get kota ya. Nah, kalau dia provinsi kan kita berarti ingin mengambil data kota ya. Karena provinsi sudah diselect ya. Berarti kita akan mengambil data ini ya. Nah, kalau misalkan provinsi yang nilai if-nya adalah provinsi, maka yang kita get adalah kota ya. Kota, kemudian di sini ada ininya sesuai dengan function ya. Ada kondisi lagi jika kota tidak sama dengan kosong. Kenapa bisa kota sama dengan kosong? Nah, ini dia. Get kota, return-nya adalah kosong. Jika row-nya tidak lebih dari kosong ya, maka return-nya kosong. Makanya di sini harus ada kota tidak sama dengan kosong. Maka dia akan melooping dari variabel kota yang ini ya, hasil dari query ini. Kalau misalkan dia ada datanya, berarti kan yang diambil ini ya, bagian sini, return data. Begitu juga dan yang lainnya ya, fungsi yang lainnya. Baik, di sini kita echo ya, option seperti ini, value, kemudian kotas dari sini, ambil ID code-nya ya. Value-nya adalah ID code. ID code itu yang mana gitu ya. ID code itu yang primary key-nya ya. ID code, kemudian no kotaknya sama dengan kotas ya, dari sini ambil nomor kotaknya. Nah, ini dia. Ini props ini atau atribut ini kita sertakan juga ya di dalam option ini ya. Kemudian kita tampilkan nama kotanya. Begitu juga dengan yang kabupaten dan kecamatan ya. Kita seperti itu. Cuman bedanya ini kalau misalkan dia formnya kabupaten, maka ambilnya kecamatan gitu ya. Kemudian jika kecamatan, dia ambilnya desa. Sebenarnya file ini hanya untuk menseleksi itu aja. Karena nanti ini akan digunakan nanti di Ajax-nya. Oke, kita save. Sudah kita save. Sekarang kita akan coba untuk membuat Ajax ya, di sini. jQuery-nya kita include-kan. Kita pergi ke sini. Di bagian sini teman-teman bisa enter ya. Kita akan masukkan di sini. Tapi sebenarnya bisa kita buat dari file lain ya. Tapi biar nanti kelihatan kita tulis aja di sini. Nah, untuk filenya agak lumayan banyak isinya ya. Maka saya akan copy paste aja biar tidak terlalu lama. Baik, teman-teman, silakan disimak. Nah, ini dia. Ini agak banyak ya. Nah, di sini kita
mulai dengan script, tipenya JavaScript. Nah, sekarang kita disable dulu nih semuanya ya, kabupaten, kecamatan, dan desanya kita disable. Nah, jangan lupa ini ID ya teman-teman ya, makanya teman-teman harus perhatikan di bagian sini setiap ID-nya. Ya, ID dari sini, ID Cap, kemudian ID Kec, kemudian ID desa. Kita disable semua ya. Kemudian kita buat sebuah variabel baru ya seperti ini untuk menampung masing-masing nomor ya dari setiap selectnya. Ada no prof, no kota, kecamatan, dan desa. Kita setting ke dia ke 0 dulu, ke kosong dulu ya. Kemudian untuk fungsi selectnya ya teman-teman ya. Ketika dia select ini ya, ketika dia si user memilih select dropdown dari provinsi, maka kita akan buat dia seperti ini. Nah, carikan ID namanya provinsi ya. Nah, on-nya on apa nih? Eventnya on change. On change berarti artinya ketika dia diganti ya, maka dia akan menjalankan fungsi yang di dalamnya, di dalam sini. Nah, ini seperti ini teman-teman. This, nah, this value, dia mengambil dari value si select dropdown-nya. Berarti dia ambil ini. Ya, ambil si ID-nya, si primary-nya. Oke. Diambil, kemudian dimasukkan ke dalam ID, kemudian no prof-nya juga diselect ya. Nah, option selected artinya ketika select opsinya diklik, dipilih, maka dia akan menselect si no prof berdasarkan value yang dia pilih ya. This ambil atributnya no prof ya. No prof dari mana? Dari sini. No prof ya. Ambil no prof-nya. Ini atribut ya. Ambil no prof ya. Kemudian simpan di sini ya. Nah, kemudian setelah disimpan di situ, kita isi tipe hidden tadi, H provinsinya ya, yang di sini. Kita isi value-nya ini dengan si no prof ya. Oh, saya salah terus ya. Sorry. Kita isi dengan si no prof ya. Nah, jQuery atau ya jQuery tolong carikan ID hak provinsi. Kemudian value-nya tolong diisi dengan no prof kayak gitu ya. Nah, inilah terjadi select select no prof berdasarkan yang dipilih oleh si user tadi. Ketika di-select maka dia akan ganti gitu ya. Ini belum di-save, nanti kita belum coba soalnya. Oke, selanjutnya jika ID-nya null, maka harus ngapain? Ya, kita disable true ya. Kemudian juga kita berikan semua ID tersebut ya. Ini ID dropdown ya, teman-teman. Ya. Kita disable, kita buat disable kalau misalkan ID-nya null. Kemudian kalau misalkan ID-nya tidak null, maka dia kirim ke Ajax ya. Kita buat sebuah variabel baru namanya form, isinya provinsi. Kemudian kita mulai ajaknya, metodenya post, select URL-nya itu dari select kota ya, yang sudah kita buat tadi. Select kota di sini. Kemudian datanya ID ya. ID, parameter ID berdasarkan dari si ID ini. Kemudian formnya berdasarkan dari form yang ini. Kemudian setelah sukses, dia harus ngapain? Nah, setelah sukses, maka kita berikan dia sebuah ini ya. Tadi mana selectnya? Saya belum buka ya. Oke, di sini ya ada. Oke, provinsi ya. Berarti dia dari provinsi. Nah, dari sini ya. Nah, ini kan hasilnya dia echo ya. Echo. Maka kita akan tampilkan dia ya ke dalam sini. Ke dalam si ID kabupaten, ke select ini ya. Maka kita perlu tuliskan seperti ini. Cab HTML ya. HTML yang ini dari sini ya. Kayak gitu. Kemudian di bagian sininya kita sesuaikan ya. Kita disable cabnya, kita disable-nya false ya. Kecamatannya select one, desanya select one. Seperti itu. Kemudian jika error, maka dia akan menampilkan alert. Ini message-nya gitu ya. Oke, ini untuk provinsi. Sekarang kita coba save dulu. Kita reload. Nah, dia sudah terdisable ya. Tuh. Kita bisa enter lagi. Kita pilih.
Nah, kayak gitu ya. Jawa Tengah. Nah, sudah terlihat nih. Kita bisa select ya. Tuh. Nanti dia muncul lagi tuh, udah semua tuh. Udah gampang. Sudah semua. Nah, yang sulit itu kadang di sininya teman-teman ya, di jQuery-nya. Nah, kemudian untuk yang kabupaten itu hampir sama sama yang provinsi teman-teman ya. Cuman value-nya kita ambil dari value yang ini ya, kota kabupaten. Sama tadi carikan ID cab ya, kemudian eventnya change, kemudian ambil ID-nya dari value, no kotanya ambil juga dari atribut no kota, kemudian isi hak kotanya ya, ID hak kota, isi input hidden tadi yang ID-nya hak kota, value-nya adalah no kota ya, yang dari sini. Nah, sama seperti tadi, jika ID-nya null maka harus ngapain? Nah, kita disable juga yang ini, kita berikan option select once ke masing-masingnya. Jika else ya, artinya jika ID-nya tidak null, tidak kosong, maka di sini kirimkan sama seperti tadi, formnya adalah kabupaten, kemudian ajaknya seperti tadi ya, ID form ya. Kemudian jika sukses, masukkan dia data yang sudah berhasil didapatkan itu ke dalam select kecamatan tadi, si ID select kecamatan. Kemudian select kecamatannya provinsi, kita disable-nya diberikan false, artinya kita enable kan ya. Kemudian di bagian select desanya kita berikan select once. Jika error maka akan muncul seperti ini. Sama juga dengan yang kecamatan ya. Change ya seperti ini sama tuh. Cuman semakin ke bawah semakin sedikit ya. Tuh lihat, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Nah, gitu ya. Jika kecamatan di select ya, diubah, maka yang akan dikirimkan adalah from kecamatan. Ya, di form kecamatan ketika masuk ke select kota, yang akan diambil adalah get desa ya, berdasarkan ID. Nah, ID ini dari mana? Dari sini, teman-teman. Dikirim dari si ajak yang ini, teman-teman. Tuh, si ID ini dari sini. Begitu ya. Nah, setelah sudah ada kecamatan, kemudian ada desa nih. Desa makin sedikit lagi ya. Di desa hanya ambil ID dan no desa ya. No desa dari atribut no des. Masukkan ke tipe hidden tadi yang ID-nya hdesa. Value-nya adalah no des. Udah seperti ini. Ini untuk get link ya, ini tidak digunakan, bisa dihapus aja. Oke. Hasilnya akan tampil seperti ini gitu ya. Tuh. Nih kalau kita lihat ya, kita inspect ya elemen. Nah, di sini kita punya, nah ini lihat teman-teman, lihat bagian sini di tipe hidden H provinsi value-nya 1 ya. Kalau kita ganti 2, lihat ya, ini berubah 2 1 2 1 2. Oke, value-nya berubah. Nah, tipe hidden ini ya, tipe hidden yang tadi, semua hidden yang tadi itu nanti akan dikirimkan ketika kita klik tombol simpan data. Selanjutnya kita akan buat fungsi untuk simpan data tersebut ya. Kita pakai jQuery juga, pakai ajak juga, dan ini adalah fungsinya. Dokumen on submit ya, on submit datas ya. Datas itu dari mana sih? Kita cari aja ya dari sini. Nah, datas itu ID dari formnya ya. ID dari formnya. Ketika disubmit ya, dia jalankan fungsi ini ya. Nah, dia kirimkan melalui ajak, metodenya post, URL-nya dari ACT. Ini kita belum bikin file ACT-nya ya. Nah, kemudian dari datanya adalah this serialized. Jadi semua data yang di form itu kita ambil name-nya ya. Kita ambil pokoknya ya, semuanya. Kemudian before send kita tampilkan loader ya, loading ya. Ini ceritanya saya akan menampilkan loading. Kemudian jika sukses ya, kita buat dia namanya JSON ya. Di sini. Callback-nya JSON. Kemudian let data kita parse dulu si JSON tersebut ya, JSON parse JSON. Nah, setelah itu baru kita
pecah nih, kita panggil atau kita ambil satu-satu si JSON tersebut berdasarkan parameternya apa. Nah, masukkan ke Ernik, HTML, data-data dari sini. Nanti kita bisa lihat. Tapi sebelum itu kita buat dulu ya file act-nya di root folder ya. Kita new file act.php. Nah, silakan tuliskan seperti ini. Ini untuk menyimpan ya. Kita save function data, masukkan new data. Ini untuk if ya. Jika semua variabel ini tidak sama dengan empty itu tidak kosong ya, not empty. Artinya jika semua variabel ini tidak kosong, maka dia akan jalankan ini. Tapi kalau misalkan salah satunya ada yang kosong, dia akan ke else ini ya. Nah, karena kenapa? Karena di sini pakainya and bukan atau. Kayak gitu. Di save ini kita panggil yang namanya function save data ya. Kemudian kita buat dia ke ini kan sudah JSON ya outputnya. Kita buat JSON decode. Nah, kita lihat dulu nih teman-teman, kalau misalkan kurang percaya, return back-nya adalah JSON encode ya. Tuh. JSON encode, maka kita harus decode dulu ya untuk mengambil statusnya ya. Karena status dari sini kalau jika dia sukses 201. Kayak gitu ya. Nah, jika code ambil statusnya ya, jika statusnya sama dengan 201, maka tampilkan si JSON encode yang tadi gitu ya. Kemudian jika else-nya sama dengan 5000, maka statusnya apa ya? Sesuai dengan return yang back tadi. Ya. Kita cuma ambil status dari setiap masing-masing ini. Oke, kita save. Nah, kita reload ya. Di sini belum terjadi apa-apa karena kita belum coba ya. Baik, selanjutnya kita akan coba menguji yang sudah kita buat. Tapi sebelum itu saya mau masuk ke localhost phpMyAdmin dulu supaya nanti datanya benar-benar kita punya ya, atau kita buat. Oh, tadi sudah diklik berkali-kali ya, makanya datanya muncul. Oke, kita hapus dulu. Ini ada bug berarti teman-teman ya. Nah, kita harus cari tahu dia di mana salahnya. Tapi nanti itu kita lakukan. Sekarang kita enter dulu. Nah, dia sudah masukkan datanya ya. Tuh. Harusnya ketika di reload itu dia tidak masukkan apapun gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti ini berarti fungsinya sudah berjalan ya. Kita coba contohkan Fulan ya, seperti tadi namanya. Alamatnya samain aja. Kelaminnya perempuan, provinsi Jawa Barat, Bogor misalkan ya. Kemudian Bojonggede, desanya Bojongbaru. Kita simpan. Nah, dia masih ada loading, cuman loadingnya tidak muncul ya. Karena apa? Karena asetnya kita belum copy paste ya di sini. Baik teman-teman, tadi ada error kalau misalkan kita reload ya, datanya langsung masuk ya. Kita reload gini, datanya masuk ya. Nah, untuk mengatasi itu, di sini kita tambahkan di bagian datanya ya, di sini. Ya, kita tambahkan sebuah kondisi lagi ya. Nah, kita cek. Nah, jika dia empty ya, empty kayak gini, jika dia tidak kosong ya, atau tidak nol ya, maka dia jalankan fungsi ini. Tapi kalau misalkan dia kosong, maka akan ke sini. Nah, untuk statusnya silakan teman-teman diubah ya. Kalau misalkan kosong itu HTTP request statusnya berapa gitu ya. Nah, di sini saya bedakan ya, 400 ini terserah ya, nanti dirubah, harus disesuaikan dengan HTTP request yang sesuai gitu ya. Di sini saya ambil contoh dulu untuk gampangnya aja 400 ya. Oke, setelah itu kita bisa ke sini, kita udah cek ini ya. Oke. Kita buat seperti ini, jadi kita ubah 500 ya.
sehingga kalau selain 500 dia masuk sini. Ya, kayak gitu. Kemudian di sini juga kita bisa buka lagi ya. Tadi saya udah coba-coba gitu ya. Nah, di sini kita buka lagi, ini satu aja tombolnya. Baik, kita coba tadi refresh. Data nggak masuk ya, aman berarti. Kemudian kita pilih Jawa Tengah. Oke, kita simpan. Datanya muncul ya. Muncul datanya, sudah muncul nih. Artinya harusnya di sini masuk. Tuh ya. Sesuai ya, sudah masuk. Kalau di refresh harusnya nggak ada lagi. Ya, sudah sesuai ya. Nah, sudah oke ya. Kalau misalnya kita refresh, coba enter ya, kita ulangi saya sendiri. Oke. Alamat masih sama. Kemudian kita coba pilih perempuan. Ya, perempuan tadi ininya apa ya? Ininya laki-laki. Nah, di sini mungkin akan terjadi error ya kalau kita perempuan. Nanti nah, dia loading kayak gini ya. Kenapa? Karena mungkin ya pilihan ini kita pakai 0 dan 1 ya. Maka kita bisa ganti sebetulnya di sini ya. Di structure ya, kita buat aja si JK-nya ini jangan ini ya. Jangan 0 dan 1 gitu ya. Kita buat dia varchar 1 ya linknya. Kita klik save ya. Ini nggak ada masalah ya berarti kalau di sini karena dia 1. Nah, kita ubah juga, jangan lupa di bagian formnya. Sini bagian JK-nya ya. Dia ke L, dia ke P ya. Ke P gitu. Kita save. Nah, sekarang kita akan coba reload lagi. Namanya saya sendiri, perempuan ya. Provinsi Jawa Barat, Cirebon, Plumbon, Bode. Kita lihat, pastikan satu datanya. Kita simpan, dia muncul ya. Artinya ini harusnya sudah tersave ya. 1, kita lihat. 2. Itu ya, sudah sesuai. Oke, jadi tadi memang tidak bisa 0 ya di sini. Ada 1 dan 0. Nah, di sini di filter sininya mungkin tidak bisa ya. Tidak bisa si bagian JK-nya ini kosong, makanya larinya ke sini. Gagal. Ya, kalau gagal ya responnya dia tidak dapat si JSON parse ini ya. Jadi JSON-nya tidak bisa diparse, jadi berhenti di sini ya. Stuck di sini. Akhirnya yang ini tidak tereksekusi gitu. Oke, baik teman-teman, gitu aja ya. Di sini sudah bisa dijalankan. Jadi untuk kesimpulannya adalah kode-kode ini dihasilkan dari kode-kode yang sudah kita buat di data master, desa, kecamatan, kota, provinsi. Nah, di provinsi kita pakai no prof. Di semua juga kita pakai no kota, ya, no kecamatan, no des ya di sini. Nah, nomor desa-desa ini kita buat variabelnya menjadi varchar ya. Nah, artinya ketika ini kan saya manual ya, insertnya saya manual. Jadi saya menggunakan langsung dari SQL sini ya. Insert into gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman buat dia menjadi apa namanya, ada GUI-nya untuk input datanya ya di data master misalnya. Teman-teman bikin sebuah tampilan seperti ini, form juga untuk memasukkan data provinsi. Teman-teman bisa generate noprof-nya itu dari auto number ya, atau teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya gitu. Itu bisa di generate dari situ ya. Kalau ini kan karena saya manual ya, jadi saya tentukan sendiri secara manual nih. Nah, di sini saya praktekkan hanya ininya saja, untuk ngambil data ini dari mana gitu ya. Dari sini ya, di setiap drop down ini kan punya tipe hidden ya. Tipe hidden, ada tipe hiddennya masing-masing. Jadi kalau kita switch ini tipenya, tipe hidden ini value-nya berubah-ubah ya. Sesuai dengan yang kita pilih di
sini ya, provinsi kita pilih Jawa Barat, maka tipe hidden itu value-nya akan menjadi 1 atau 2 gitu ya. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa improve nih ya, mau kayak gimana gitu ya. Ini kenapa saya buat drop down ya, karena mereka harus select dulu ya. Nah, harus select dulu desanya di mana. Nanti nextnya mungkin bisa langsung select desanya aja gitu ya. Desa mana. Di Indonesia juga kan kayaknya tidak ada nama desa yang sama ya. Pasti ada perbedaan dari namanya. Nanti kalau misalkan di next selanjutnya tinggal cukup pilih desanya aja gitu ya. Klik misalkan desanya apa. Ketika disimpan langsung generate otomatis si nick-nya gitu ya. Berdasarkan desa itu ada di kecamatan atau kelurahan mana. Kemudian kelurahannya tersebut ada di mana, kemudian provinsi dari si kota tersebut ada di mana. Ya, itu bisa dibuat improve-nya seperti itu. Tapi saya di sini contohkan yang drop down bertingkat dulu kayak gini. Baik teman-teman, mungkin nanti ada saatnya ya kalau misalkan teman-teman nanti nemu double nick gitu ya, bukan double nick dalam arti ininya ya, tapi belakangnya itu sama 2. Kayak contohnya misalkan sekarang saya coba up nama ini ya. Nah, maka yang terjadi ada 2 ya. Nah, kita lihat di sini ada 2 tuh ya kan. Yang ini kan nggak boleh ya. Kita pengennya dia 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita coba dulu update query-nya ya. Kita delete dulu. Kita delete. Nah, di sini kita akan update query-nya jadi kayak gini ya. Nah, jadi kayak gini, kita akan coba ya, select max. Kita coba sub str nick-nya, kemudian kita ambil 11, kita tampilkan 4. Kita potong 11, kita tampilkan 4. Nah, kita akan coba seperti ini. Harusnya yang didapat adalah 0002 gitu ya. 0, pokoknya 03 belakangnya 2 gitu. Karena 4 ya. Baik, kita coba ini 2 ya. Kita bisa refresh, pastikan datanya tetap sama. Kita berikan namanya, biarkan seperti itu dulu. Kita pilih Jawa Barat lagi, misalnya Bogor. Kita pilih Bojonegoro. Kita klik, maka dia akan mulai dari 1 ya. Nah, kenapa kayak gini ya? Nah, kita lihat. Nah, dia 1 ya. Tuh, 1. Padahal kalau misalnya kita lihat dengan seksama ya, kita coba run query-nya di sini. Ya, kita coba run query-nya mana tadi? Di sini. Kita coba kita hapus dulu ya yang terakhir ini, kita hapus. Hasil dari query ini adalah 2 ya. 2 seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi, kita coba trace ya. 2 kita sudah di substring ya, kemudian ada substring lagi. Nah, di sini letak errornya ya, di sini gitu ya. Maka ketika sudah di substring, di sininya number sama dengan number atau number sama dengan num gitu ya. Kita coba comment ya. Number sama dengan num. Kayak gini. Kemudian kita save. Nah, kita reload. Kita bisa reload untuk memastikan hilang datanya ya. Kita pilih lagi Jawa Tengah misal. Nah, kita coba. Kita save lagi, maka dia sudah jadi 3 ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, tadi kenapa misalkan harus bisa 2 gitu ya, bisa double kayak tadi ya. Karena tidak cocok ya ketika di make substring ya, max-nya. Nah, nilai terbesarnya dia menghitung keseluruhan dari sini ya. Maka yang terpilih adalah 1. Nah, ini kan angkanya adalah angka walaupun dia varchar tapi kalkulasi gitu ya. Kalau saya perhatikan yang paling besar di antara ini ya ini gitu ya. Depannya seperti ini. Ya, walaupun belakangnya 1 ya.
maka yang terbesar adalah ini, gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita akan coba run query ini lagi, editnya. Kita go, harusnya 3 ya, harusnya 3. Kemudian kalau kita submit ulang lagi, Fulan ya, kita edit aja ininya. Nah, harusnya 4. Kemudian kalau kita misalnya ganti jadi laki-laki, harusnya nggak ada masalah. Jadi ini ya, misalkan Jawa Barat, Cirebon, Plumbon, Bogor. Harusnya 5 tuh. Ya, sudah urut 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan di komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.